Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Sang Guru Bimbingan Belajar. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Berikut ini adalah contoh soal kasus TAP Pendidikan Matematika. Pak Jamus, guru matematika di SMP, sedang melaksanakan pembelajaran di kelas 7 tentang luas segitiga. Siswa diajak menemukan rumus luas segitiga dengan menggunakan prinsip luas persegi panjang. Proses pembelajaran yang terjadi sebagai berikut. Guru mengatakan, "Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan luas daerah segitiga. Kalian tentu sudah mengetahui bentuk bangun segitiga. Lihatlah pada papan peragaan. Tunjukkan bangun mana yang berbentuk segitiga." Ani, dapatkah Anda menyebutkan bangun mana yang berbentuk segitiga? Pada papan peragaan sudah terpampang bangun-bangun datar berbentuk segitiga dan bukan segitiga. Ani mengatakan, yang termasuk bangun segitiga adalah bangun A, D, F, dan G. Guru mengatakan, "Ya, benar. Bagus sekali jawaban kamu. Sekarang, bagaimana menentukan luas daerah segitiga tersebut? Untuk itu, saya meminta kalian membagi dalam kelompok untuk mengerjakan semua perintah yang ada dalam LKS. Kalian sudah siap kan dengan karton, gunting, dan penggaris yang kalian bawa?" Pak Jamus membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-5 orang siswa. Selanjutnya, Pak Jamus membagikan LKS kepada siswa. Secara garis besar, isi LKS berkaitan dengan materi sebagai berikut. Berikut ini adalah lembar kerja siswa. Selanjutnya, lembar kerja siswa berisi soal-soal yang harus dikerjakan siswa dengan kelompoknya tentang menentukan luas segitiga dengan berbagai macam ukuran. Selama kegiatan diskusi kelompok, Pak Jamus memantau pekerjaan siswa dengan berkeliling ke setiap kelompok dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Setelah diskusi kelompok, Pak Jamus bersama-sama dengan siswa membahas hasil diskusi kelompok, yaitu rumus luas segitiga. Kemudian, perwakilan kelompok menyelesaikan soal-soal LKS ke depan. Setiap kelompok menyelesaikan satu soal yang berbeda dengan kelompok lain. Di akhir pelajaran, Pak Jamus memberi tugas kepada siswa untuk diselesaikan di rumah. Pertanyaannya, nomor 1. Identifikasi dua kelemahan yang dilakukan Pak Jamus dalam pembelajarannya dan beri penjelasan mengapa dianggap kelemahan. Kemudian, Pak Jamus dalam pembelajarannya juga melakukan kebaikan. Identifikasi 3 kebaikan tersebut dan beri penjelasan mengapa merupakan kebaikan. Kemudian, metode apa saja yang dilakukan Pak Jamus dalam pembelajarannya? Sebutkan 3 metode dan pada bagian mana metode tersebut dilakukan, beri penjelasan. Soal nomor 2. Prinsip luas persegi panjang dalam mencari rumus luas daerah segitiga bukanlah satu-satunya cara yang dapat dilakukan guru. Ada cara lain untuk mencari rumus luas daerah segitiga, yaitu dengan menggunakan prinsip luas jajar genjang. Buatlah LKS yang dapat digunakan siswa untuk mencari rumus luas segitiga dengan prinsip luas jajar genjang. Mari kita bahas pertanyaan yang pertama tadi ya. Identifikasi 2 kelemahan yang dilakukan Pak Jamus. Jadi, 2 kelemahan yang dilakukan Pak Jamus dalam pembelajarannya adalah 1. Tidak memberikan materi apersepsi. Alasannya, siswa tidak melihat keterkaitan antara materi yang sudah dipelajari dengan materi baru yang akan dipelajari. Kemudian, pertanyaan tidak diberikan kepada seluruh siswa, tetapi langsung menunjuk salah seorang siswa, yaitu Ani. Alasannya, siswa yang lain akan merasa tidak dilibatkan dalam pembelajaran.
Sebaliknya, dengan memberi pertanyaan kepada seluruh siswa, maka semua siswa akan berpikir untuk memperoleh jawabannya, sehingga siswa akan berkonsentrasi terhadap pembelajaran. Kemudian, tadi juga tidak ada rangkuman di akhir pembelajaran. Alasannya, pemahaman yang diperoleh siswa kurang mantap jadinya ya jika tidak ada rangkuman di akhir pembelajaran. Soal nomor 1 yang B tadi adalah Pak Jamus dalam pembelajarannya juga melakukan kebaikan. Identifikasi 3 kebaikan tersebut dan beri penjelasan mengapa merupakan kebaikan. Jadi sebenarnya ada 4 kebaikan yang dilakukan Pak Jamus dalam pembelajarannya ya, yaitu yang pertama tadi, di awal pembelajaran menunjukkan peragaan yang menampilkan bentuk-bentuk segitiga dan bukan segitiga. Alasan, peragaan dapat menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua adalah mengaktifkan siswa dengan berbuat. Alasan, siswa merasa tertarik, termotivasi. Selain itu dengan berbuat atau praktek, pengetahuan yang diperoleh akan melekat lama dalam ingatan dan dapat membuat siswa menjadi kreatif. Kemudian kelebihan atau kebaikan yang ketiga, membuat siswa seolah-olah menemukan sendiri rumus luas segitiga. Alasan, dengan menemukan siswa akan merasa bangga dengan hasil pekerjaannya. Selain itu dapat mengaktifkan siswa dan pengetahuan yang diperoleh melekat lama dalam ingatan. Kemudian kebaikan yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat melalui pembahasan hasil diskusi kelompok. Alasan, menumbuhkan sikap demokratis. Kemudian ada kebaikan lagi yang kelima, memantau pekerjaan siswa. Alasan, membuat siswa merasa diperhatikan serta mengarahkan siswa mendapatkan hasil yang diharapkan. Ada kebaikan lagi yang keenam, memberikan kata-kata pujian bagus untuk siswa yang menjawab benar. Alasannya, hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa. Kemudian untuk soal nomor 1 yang C adalah metode yang dilakukan Pak Jamus. Yang pertama tadi ada metode tanya jawab. Ketika Pak Jamus bertanya tentang bangun yang berbentuk segitiga pada papan peragaan. Kemudian ada metode diskusi, yaitu pada ketika siswa menyelesaikan masalah tentang mencari rumus luas segitiga di dalam kelompok. Kemudian ada metode penemuan, yaitu ketika siswa melakukan penemuan rumus luas segitiga dengan berbuat atau praktek, menggunting segitiga dan membentuk bangun persegi panjang dari hasil guntingan. Kemudian yang keempat adalah metode penugasan, yaitu ketika Pak Jamus memberi tugas kepada siswa di akhir pelajaran untuk menyelesaikan soal-soal di rumah atau memberikan PR. Kemudian tadi pada pertanyaan nomor 2 yaitu membuat lembar kerja siswa yang dapat digunakan siswa untuk mencari rumus luas segitiga dengan prinsip luas jajar genjang. Berikut ini merupakan contoh lembar kerja siswa. Baiklah, itu tadi merupakan salah satu contoh soal kasus TAP. Jadi kasus-kasus yang dalam proses pembelajaran di kelas dan bagaimana cara kita mencari solusi atau pemecahan masalah atau rencana perbaikan pembelajarannya, yaitu melalui tahap apa tadi? Identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, kemudian pemecahan masalah. Kemudian terakhir adalah membuat rencana perbaikan pembelajaran. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.